Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini Yaumul Itsnain, sebagaimana pengajian kita, hari yang mulia, insyaallah mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu dalam rangka juga memperbanyak doa-doa bersama kita. Banyaknya orang yang hadir, sering kita hadir di dalam satu majelis yang di situ banyak, di antaranya lebih daripada 40 orang. Kita masukkan doa kita di dalamnya, insyaallah. Apa yang sudah kita niatkan dan kita sebutkan semuanya dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan penjagaan, benteng dalam diri kita, keluarga kita, dalam kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من حين تصبح إلى حين تمسي فاعلم أن الله تعالى مطلع على ضميرك ومشرف على ظاهرك وباطنك ومحيط بجميع لحظاتك وخطراتك وخطواتك وسائر سكناتك وحركاتك وأنك في مخالطتك وخلوتك متردد بين يديه إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat sekalian, kita masih dalam membahas dan membicarakan daripada hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan kalimat ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i maftaradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i maftaradtu alaihim. Ketika seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, khususnya dari yang diwajibkan oleh Allah, maka orang itu dekat denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pengen posisi kita bukan cuma dekat dengan Allah, ada yang istimewa di sisi Allah, itulah yang dicintai oleh Allah. Ya, maka beda antara orang yang dekat saja dengan dekat dicintai sama Allah. Istimewa. Ahabbu katanya. Kemarin digambarkan oleh ulama, orang yang melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian orang yang kedua, dia melakukan juga apa yang diwajibkan oleh Allah, lalu dia juga perbanyak dari ibadah-ibadah sunnahnya. Ya. Orang yang melakukan kewajiban doang sama orang yang melakukan kewajiban sekaligus sunnahnya, nah, itu beda. Ya. Sudah pasti dia orang yang menambah dari kebaikannya, selain dia melakukan yang diwajibkan juga dia tambah dari sunnahnya, itu ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan li'anna alladhi yu'addil fardha qad yaf'aluhu khaufan minal 'uqubah. Kalau yang wajib, yang pertama namanya wajib, kewajiban.
Ada orang ngerjainnya sebatas kewajiban. Wajib tuh sholat, iya dah. Ya, iya dah, ada dahnya. Jadi kepaksa gitu. Ya, dia nggak kerjain, apa katanya? Khaufan minal uqubah, takut dosa. Jadi sekedar melakukan kewajiban, sekedar mengamankan dirinya dari siksaan supaya kagak dosa, nggak diazab. Itu orang kadang qad, tapi nggak semua. Ya, terkadang seperti itu orang. Tapi insya Allah kita bukan termasuk orang yang seperti itu. Melakukan yang diwajibkan oleh Allah seperti sholat, bukan sekedar melakukan kewajiban, bukan juga sekedar mengamankan dari azab dan siksaan, tapi lebih dari itu. Kita cinta kepada Allah, kita tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, itu, ya. Jadi terkadang begitu tadi itu di awal. Kadang-kadang orang melakukan yang diwajibkan karena cuma takut dari siksaan supaya nggak dosa. Ya, sehingga maaf kadang ya ibadahnya asal-asalan aja. Ya justru nanti juga ya nggak ada pahalanya seperti itu. Wa muaddin nawafil. Nah, sekarang bedanya, orang yang ngerjain yang wajib lalu dia juga ngerjain yang sunnah. Bisa ngerjain yang sunnah, nambah itu dengan sunnah-sunnah. Gimana tuh? Wa muaddin nawafil. Orang yang bisa melakukan sunnah-sunnah seperti sholat sunnah contohnya, la yaf'aluha illa itharan lil khidmah. Orang itu tidak bisa melakukan sunnah-sunnah kecuali memang karena benar-benar cinta kepada Allah. Itu ya. Karena kan dilihat dari kategorinya aja beda. Ada wajib, ada sunnah. Ya, tadi itu. Kalau orang yang rendah imannya, lemah imannya, dia ngerjain cuman yang wajib doang. Itu pun yang ngerjain yang wajib-wajib juga kepaksa. Bayangin ntar zuhur kalau udah mau asar, asar kalau udah mau, terus dah begitu. Ya Allah, na'udzubillah. Tapi orang yang melakukan kewajiban karena cinta kepada Allah, awal waktu, dia ada waktu, segera, subhanallah. Lalu setelah dia melakukan yang wajib, dia tambahin dengan sunnah-sunnah. Maka kata Syekh Nawawi dalam syarah Ubudiyah Bidayatul Hidayah ini, kata beliau apa? Orang yang melakukan yang sunnah-sunnah tidak bisa dia lakukan tuh kecuali karena dasar itharan lil khidmah, semata-mata untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata cinta. Jadi orang kalau nggak cinta kepada Allah, dia nggak kerjain itu yang sunnah. Maka alhamdulillah kita bisa menambah-nambah sunnah. Itu merupakan gambaran dari tambahan rasa cinta, menambahnya, bertambahnya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita tambah dengan sesuatu yang sunnah-sunnah. Nah, falidzalika juziya al-mahabbah allati hiya ghayatu matlubi man yataqarrabu bi khidmati. Maka orang yang selain beribadah ya, selain yang wajib lalu dia tambah juga yang sunnah-sunnah, maka dibalas, kata juzia al-mahabbah, diberikan kecintaan Allah kepada dia. Tapi syaratnya apa tadi katanya? Orang itu ya melakukan sunnah-sunnah setelah dia benar-benar melakukan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wal muradu bin nawafil hiya nawafil al waqi'ah mimman adda al faraid la mimman taraka syai'an minha. Yang dimaksud sunnah yang kita kerjain, yang di situ Allah berikan lalu cintanya kepada kita. Allah sayang banget sama kita, Allah cinta banget sama kita. Sunnah yang dilakukan setelah dia melakukan yang wajib-wajibnya, gitu ya. Bukan cuma dia mengambil yang sunnah-sunnahnya doang, lalu yang wajib kagak. Sunnah supaya bikin jalbur rizq, baca surah Waqiah, baca rajin banget ya, sampai kadang di mobil dibaca juga tuh Waqiah ya. Apalagi sholat duha, sunnah ya. Zikir, baca yasin,
habis subuh, ya, dan macam-macam dari tambahan-tambahan sunnah. Tapi sholatnya dia nggak perhatiin, sholat fardunya dia nggak perhatiin. Hati-hati. Man syaghalahun naflu, gitu. Siapa yang disibukkan sama yang sunnah, anil fardi, sehingga lalai dari yang wajib, fahuwa maghrur, maka hati-hati, ketahuilah orang itu sedang tertipu dia, dan nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Orang yang banyak melakukan kesunahan-kesunahan, fadilah-fadilah, tapi yang wajib nggak dikerjain. Artinya apa? Tetap dasarnya adalah yang wajib, sebab kemarin dikatakan yang wajib itu adalah seperti modal kalau orang berbisnis. Yang wajib itu seperti pondasi dasar kalau orang sedang membangun. Ya, maka katanya orang yang cuma ngerjain sunnah tanpa mempraktekkan yang fardu, rugi gak? Seperti ruginya orang yang mau berusaha, berniaga, berbisnis, cuman girang sama untungnya doang. Begitu dihitung-hitung, modal inti udah balik belum? Kagak. Modal 5 juta, wah, pikirannya udah untung doang sebabnya. 5 juta dah tuh dibeli belanja apa anda tuh. Untung 2 juta, dihitung, untung ini, untung. Begitu dihitung-hitung, itu 2 juta apaan untungnya? Modal gimana? Udah balik belum? Belum. Nah, apa jadinya? Bukan untung, jadi untung. Seperti itulah orang yang cuma ngerjain sunnah tetapi melalaikan yang fardu, sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, justru merugi. Ya, ini tujuan kita mengaji, menambah kekuatan keyakinan iman kita, ibadah-ibadah kita. Fa idza ahbabtuhu. Nah, sekarang kalau kita udah dicintai sama Allah, nih fungsinya sunnah. Dalam hadis qudsi ini begitu luar biasa, Allah menyatakan dan menjamin orang-orang yang menambah amalan ibadahnya selain yang wajib, yang sunnah dia banyakin. Apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka apabila orang itu telah aku cintai, dicintai sama Allah. Dalam hadis lain disebutin, kalau Allah mencintai seseorang, jadi gimana sih cara Allah? Kita mau tahu orang itu dicintai sama Allah. Ini tadi hadis. Ketika kita ngerjain sunnah, saat itu kita dicintai oleh Allah. Ketika tadi kan, ma taqarraba ilayya bin nawafil. Selama orang itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Nah, bagaimana ciri-ciri orang itu dicintai oleh Allah? Itulah ketika dia melakukan sunnah. Nah, lalu kalau dia udah mengerjakan sunnah, dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah cinta sama kita, maka disebutkan dalam hadis lain, maka Allah panggil malaikat Jibril. Kenapa Jibril yang dipanggil? Sayyidul malaikah, pemimpinnya dia, pentolannya malaikat. Siapa? Dari jumlah malaikat yang nggak bisa dihitung jumlahnya, sampai dikatakan oleh Nabi di dalam hadis, abtatis sama, saking banyaknya malaikat itu di langit itu sampai keberatan merasa, mengeluh, tapi cuma gambaran doang ini. Kenapa mengeluh? Karena saking beratnya, saking banyaknya malaikat yang memenuhi langit-langit, sehingga dikatakan seandainya satu jarum jatuh dari langit, jarum kayak apa sih? Jarum yang paling kecil nih, bukan jarum yang gede ya. Jarum yang paling kecil jatuh dari langit lalu ke bumi, jatuhnya ke bumi, lalu di bumi itu banyak malaikat, maka tidak ada tempat lain melainkan pasti jarum itu jatuh di tubuh daripada malaikat. Saking penuhnya itu, nggak ada celah sedikit pun. Bahkan dalam hadis lain Nabi sebutin, sejengkal pun nggak ada celah, saking banyaknya malaikat. Nah, dipanggil pemimpinnya malaikat Jibril. Kata Allah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulan. Ingatin Pak, ini yang bikin semangat kita ngerjain sunnah. Apaan aja ya, sholat sunnah, sodakoh sunnah, kemudian
Zikir sunnah, baca Al-Quran sunnah. Kita baca Quran, ya, itu bagian dari sunnah. Ingat, supaya ketika kita lagi malas baca Quran, ingetin, wah ini sunnah. Gimana yang mau dicintai sama Allah? Ambillah Quran, ambil wudhu, suci kita, ambil Quran. Berapa kedah, berapa baris, berapa lembar. Ketika kita melakukan sunnah, maka kita dicintai oleh Allah. Maka ketika kita dicintai sama Allah, apa yang terjadi di langit? Allah panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulan. Jadi artinya apa? Diiklanin, disebarin, diumumin. Kalau Allah cinta sama seseorang, Allah umumin di langit. Nggak ngumpet-ngumpet, nggak tersembunyi. Kata Allah, sesungguhnya aku mencintai si fulan, fa'ahbibhu, maka kau cintailah dia. Dan juga bilang sama malaikat semuanya, supaya semua malaikat mencintai si fulan. Maka keluarlah malaikat Jibril, kumpulin pasukannya semua. Semua malaikat dipanggil, ya malaikah, ya ma'syaral malaikah, wahai sekalian para malaikat, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh, kata malaikat Jibril. Wahai sekalian para malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Kenapa memang Allah cintai si fulan? Ngerjain yang sunnah. Maka kata malaikat Jibril, fa'ahibbuh, maka kalian cintailah dia itu. Kalian cintai nih, wahai para malaikat, tuh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa itu katanya? Disebutkan dalam keterangan lain dalam kitab, annal malaikata yastaghfir. Jadi kalau kita udah dicintai oleh para malaikat karena disuruh oleh malaikat Jibril, Jibril disuruh oleh Allah, maka para malaikat senantiasa yastaghfirun, memintakan ampun untuk kita. Selama itu kita didoain terus. Yang doain bukan manusia lagi, tapi malaikat. Subhanallah. Selanjutnya apa? Maka apabila orang itu telah aku cintai, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jaminannya nih Pak, kalau Allah udah cinta sama seseorang, insya Allah kita termasuk di dalamnya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka aku, kata Allah nih, maka akulah pendengarannya, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan juga aku adalah penglihatannya, wa lisanahu alladhi yantiqu bih, dan aku juga adalah lisannya, kata Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku juga tangannya, kata Allah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku juga merupakan kakinya. Ini harus diartiin hadis qudsi ini. Ntar orang pahamnya Allah itu yatajassam, berbentuk, berbadan, dia punya tangan, punya kaki, punya mulut. Bukan itu maksudnya. Jelas ya? Apa penjelasannya? Maknanya apa? Kalau Allah sudah mencintai seseorang, jaminannya, maka orang itu akan diberikan hidayah, bimbingan. Pertama apa? Kupingnya, telinganya tidak akan digunakan untuk mendengar sesuatu kecuali sesuatu yang di situ mengandung ibadah dan nilai-nilai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kupingnya digunakan hanya untuk mendengarkan ayatullah, firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi. Kupingnya cuma dipakai buat dengerin apa? Nasihat-nasihat para ulama. Tapi ulama yang gimana? Ulama yang lempeng, ya. Jangan ulama yang belok, bukan. Sebab itu arahnya bisa ke munafikan, itu arahnya bisa ke hubud dunia, Pak. Ulama yang cinta dunia, ulama apa disebutnya di sini kemarin? Ulama maka arahnya ke dunia. Dia akan ngajak kita pikirannya dunia aja. Bahkan na'udzubillah, menjauhkan kita dari Allah. Ngerin kuping kita, ya, telinga kita hanya kita gunakan hanya untuk mendengarkan nasihat dari para ulama. Dekat dengan ulama tujuannya untuk menambah iman dan keyakinan kita. Apalagi di tengah situasi kayak begini, kudu dan penting harus dekat sama ulama tadi. Tapi ulama yang gimana? Ya, yang lurus, yang benar dalam menyampaikan syariat, ya. Bukan ulama apa? Bayaran itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Wa basarahu alladhi yubsiru bih.
Orang yang sering ngerjain sunnah, orang ini dicintai oleh Allah. Kalau Allah udah cintai ini orang, maka matanya digunakan hanya untuk melihat sesuatu yang dihalalkan. Matanya hanya digunakan untuk melihat sesuatu yang halal, dan di situ ada ridha Allah. Matanya digunakan untuk melihat Ka'bah. Kenapa? Orang menaudzurul Ka'bah ibadah, memandang Ka'bah ibadah. Matanya hanya digunakan untuk melihat mushaf. Di situ ada firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Matanya hanya digunakan untuk melihat kutub, kitab-kitab syariat yang di situ diajarkan tentang agama-agama kita. Dan juga mata itu digunakan hanya untuk yang di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu wa lisanahu alladhi yantiqu bih. Orang yang dicintai oleh Allah, maka lisannya, mulutnya, lidahnya. Ya, kenapa dikatakan lisan? Lisan atau asal katanya lidah. Karena ketika lidah itu masih ada, maka dia bisa berbicara. Tapi sebaliknya kalau lidah udah nggak ada, kira-kira gimana? Na'udzubillah. Nggak bisa ngapa-ngapain dah. Ya, mau isyarat aja kagak bisa. Dia ngomong ento doang nggak bisa, ento nggak bisa itu. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah jaga nikmat panca indera kita ini. Amin ya rabbal alamin. Orang yang dicintai oleh Allah, maka lisannya, mulutnya hanya digunakan untuk berzikir. Berzikir, membaca Al-Quran, termasuk amar ma'ruf, nahi munkar. Dia akan bagusin ucapan-ucapannya. Itu perintah Nabi di dalam hadis, atibu al-kalam. Kata Nabi, atibu al-kalam. Bagusin omongan kalian, bagusin ucapan kalian. Yang pertama dengan apa? Bi kalimati la ilaha illallah, karena afdalu dzikri la ilallah. Sebelum itu ada apa? Baca Al-Quran. Lisannya cuma dipakai buat membaca Al-Quran, buat berzikir. Termasuk juga membaguskan ucapan dan mulut kita adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi orang bagus omongannya bukan yang kalem-kalem doang, yang lurus-lurus doang, enggak. Amar ma'ruf nahi munkar itu bagian daripada memperbagus ucapan kita. Karena dengan disitulah agama akan tegak, syariat akan tegak ketika ada amar ma'ruf nahi munkar. Wa lisanahu alladhi yantiqu bih. Jadi kata Allah selanjutnya dalam hadis qudsinya, dan aku yang akan menjadi lisannya. Apa maknanya? Lisannya, mulutnya orang itu akan senantiasa digunakan untuk menikmati kenikmatan yang di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala yataladzadzu illa bitilawati kitabi. Orang itu tidak akan bisa merhati, orang itu tidak menggunakannya kecuali dalam kelezatan membaca Al-Quran. Orang itu tidak menggunakan lisan dan mulutnya kecuali untuk berkata-kata yang baik. Maka banyak dalam hadis Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Perintah berkata-kata baik. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, apa maknanya? Dia tahu dia bakal mati, falyaqul khairan, maka hendaklah berkata-kata yang baik. Nah, kata-kata yang baik tadi itu baca Al-Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran. Nah, itu. Wa yadahu allati yabdishu biha. Dan tangannya, kalau Allah sudah mencintai seseorang, tangannya akan digunakan untuk sesuatu yang di situ ada ridha Allah. Tadi itu tangannya digerogoh ke kantongnya, lalu diambil. Tuh tangan-tangan yang diridhoin sama Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan qabul semuanya dengan sebab sodakoh kita, infak kita. Jadiin Pak, niatin tawassul. Kalau kita lagi ngapa-ngapain di rumah, ntar misalnya jam 9 ada hajat, ya Allah, kalau memang sodakoh saya yang tadi saya cemplungin di masjid Al-Hikmah, nggak usah disebutin, ya, tahu sendiri dah berapa, ya. Maka mudahkan orderan, misalnya begitu, kalau ngojek, ya apaan aja dah, ya, kalau lagi ngobjek atau bisnis apaan aja, gitu. Itu tawasul, Pak, tawasul sama amal soleh. Karena tawasul sama amal soleh itu dianjurkan, ya. Bertawasul sampai, kenapa kita datang ke kubur para wali?
kuburnya aulia. Itu kita tawasul bukan sama zatnya wali itu, bukan sama tubuhnya dia. Kan kita sebut namanya itu. Jadi subhanallah, saat Ramadan ini tawasul dengan pertama disebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Al-Aulia. Disebutin pertama karena memang kedudukannya masyhur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sultan, apa sultan? Pemimpin, rajanya dari para wali. Karena tingkatan dari umurnya pun hidupnya di awal banget. Kemudian disebutin juga aulia dari Hadramut Tarim, ya, di antaranya Habib Abdullah Al-Idrush, kemudian Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dan yang lain-lainnya. Nah, itu tawasul tuh Pak namanya. Kita sebut namanya. Kita datang ke kuburan para wali, kita lagi ziarah nih. Kan kita sering ziarah Wali Songo. Ingetin nih, lurusin niat kita. Kita tawasul menyebut nama mereka, orang-orang soleh, bukan dengan zatnya Pak. Dengan apa? Amal solehnya mereka. Karena amal soleh mereka itu luar biasa, gitu maksudnya. Ini Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki sebutin tentang arah begini dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah katanya. Pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan, khususnya ketika kita ziarah katanya. Kita tawasul, cakep, bagus. Tapi ingat, ketika tawasul bukan minta sama walinya itu, ya. Bukan juga tawasulnya bukan sama walinya. Ya, tawasulnya perantaranya bukan sama walinya, tapi apanya tadi? Amal solehnya. Karena ketika dibilang wali, itu amal solehnya luar biasa. Subhanallah. Ingat ya. Karena wali kekasih Allah, amal solehnya luar biasa. Di situ kita tawasul. Maka tadi kita melakukan kebaikan hari, kita sedekah, kita berkata-kata baik, kita berinfak kepada mana aja, kita kasih siapa saja. Kalau kita punya hajat, ya, sebutin itu. Ingat dalam riwayat hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari tentang 3 orang yang kejebak dalam goa, itu hadisnya hadis sahih. Di dalam goa masing-masing bertawassul. Ditutup tuh mulut goa, ketutup sama batu yang gede banget yang nggak bisa kegeser sama manusia kecuali dengan kekuasaan Allah. Maka tiga-tiganya tawassul dengan amal solehnya. Ya Allah, seandainya baktiku kepada orang tuaku yang selama ini aku lakukan kau redai, maka tolong ya Allah bukakanlah pintu goa ini. Subhanallah. Jadi tawasul pakai amal soleh. Maka itulah gunanya banyakin amal soleh, sholat sunnah, macam-macam semuanya. Ya, nah ini bisa geser terus, akhirnya semuanya tawasul terbuka. Ya, ini gambaran daripada orang, ya, yang kalau tangannya itu sudah diridhoi oleh Allah maka digunakan untuk kebaikan. Seperti halnya sekarang juga kita amar ma'ruf nahi munkar kita bukan dengan mulut doang Pak, ketikan-ketikan yang baik, ya. Kita nggak bisa ngomong ketik, tapi minimal ada apa kalau mendukung kebaikan. Jempol aja deh, klik jempol, ya, sampai penuh tuh jempol semua isinya, nggak apa-apa, ya. Kalau kebaikan, ya. Tapi kalau giliran dangdut di share, ya, hiburan masing-masing aja dah. Hiburan jangan ngajak-ngajak, gitu ya. Hiburan masing-masing, apalagi takutnya ada yang agak cocok, apalagi grupnya grup-grup apaan tuh, grup asatid, yang gitu, ya, grup-grup ustadz, ya. Bagus kadang ada yang negor tuh, ini grup ustadz nih, suka ada yang ngablak di share begitu, ya. Buat kebaikan, tangan kita sekarang pakai apa? Pakai HP, ya. Mendukung kebaikan, mendukung amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir, wa yadahu allati wa rijlahu allati yamshi biha. Dan orang yang sudah dicintai oleh Allah, kakinya digunakan untuk melangkah dalam tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Kita datang ke masjid, datang ke mushola, datang ke majelis ilmu, merupakan tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sampai menutup dan melarang orang untuk melangkah ke tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masjid ditutup, mushola ditutup, pengajian tutup, berarti kita menghalangi orang yang ingin melangkahkan kakinya dalam langkah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, ya. Kita nggak bisa ngajak kebaikan, minimal kita kasih tempat aja dah. Ya, insyaallah mudah-mudahan ibadah kita tetap lancar, pengajian jalan terus, apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.